Pada video kali ini gue pengen nyicipin kamera aksi yang masih fresh banget dari Insta360. So, ikutin video ini karena kamera ini bakal racun abis. Halo semuanya, selamat datang di channel SMD dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini gue pengen unboxing sebuah action cam baru yang masih fresh banget dari Insta360 yang bernama Insta360 Ace Pro. Dan ini adalah penantang kuat bagi GoPro dan juga DJI Osmo Action 4 karena ya dia punya konsep yang mirip gitu kan, dengan beberapa feature yang ditawarkan itu menurut gua lumayan lumayan mengancam juga gitu terhadap eksistensi action cam yang udah ada sebelumnya. Dan di video kali ini gue pengen unboxing dulu aja karena sebenarnya dia udah dikirim beberapa hari yang lalu, tapi kita baru balik dari Bali ya, jadi belum sempet buat nyobain juga. Ini masih segel banget, jadi ya kita memutuskan untuk sharing juga pengalaman unboxingnya karena ini pasti akan jadi kamera yang secara fisik juga racun banget. Tapi sebelumnya gue pengen ngingetin dulu kalau kita lagi ada lomba foto bulanan, dan di bulan November ini lombanya itu berhadiah kamera mirrorless Canon EOS R50. Buat yang udah punya preset kita atau udah ikutan lomba sebelum-sebelumnya, kalian bisa ikutan lagi free tanpa dipungut biaya apapun. Tapi buat yang belum punya, kalian bisa beli pakai kode voucher lomba foto biar dapat diskon Rp300.000. Kalau udah tertarik, silahkan cek aja video announcement kita seputar lombanya biar nggak ketinggalan karena bulan November udah sedikit lagi. Oke, balik lagi ke Insta360 Ace Pro. Di sini dia datang nggak cuma ini doang ya, dia datang dengan beberapa aksesoris juga yang nanti kita bakal buka. Ini ada namanya multi mount. Ini kerjasama dengan PGY Tech, dan PGY Tech emang sebelumnya banyak banget bikin aksesoris untuk produk-produk GoPro dan DJI ya. Karena mereka ya salah satu mereka itu salah satu brand aksesoris untuk kegiatan action yang rame banget gitu. Dan di Indonesia juga udah mulai masuk si PGY Tech sendiri. Sama ini ada quick release mount-nya juga. Tapi kita akan fokus untuk si Ace Pro-nya dulu. Kita sampingan aja. Kalau ngelihat dari kardusnya aja sih, tampang produknya menarik banget ya. Mirip juga sama postingan foto-foto rumor yang sempat kita post di community channel kita. Jadi kalian pantau juga community ST gitu kan, karena beberapa kali ngepost meme, kita nyoba-nyoba sama ngepost beberapa informasi yang mungkin nggak sampai kita bikinin video juga. Oke, langsung aja ini bukanya seperti ini. Itu dia. Gantung loh. Gue suka banget dengan aksen warnanya, terasa bulky, terasa cukup gede gitu ya. Dan di sini kalian bisa lihat ya, aksennya lumayan mirip sebenarnya sama GoPro gitu kan. Cuman ya aksennya jadi membuatnya pembeda banget gitu. Karena DJI Osmo Action 4 juga mirip sama GoPro gitu ya secara form factor, tapi ya bentuknya biasa aja gitu. Secara desain estetik ya. Sedangkan di sini perpaduan warna merah dan hitam, dan di sini ada bentuk-bentuk kayak gininya, ini keren banget. Jadi sih kalau nggak salah ada dua tipe ya, ada S yang biasa dan ini yang versi Ace Pro-nya. Yang dijual kalau di luarnya itu MSRP-nya di sekitar $450 kalau nggak salah. Gue belum tahu berapa dijual di Indonesia, tapi ya mari kita pantau aja. Sekarang kita unboxing dulu. Kita lihat dapat apa aja. Di sini. Oke, ini dapat kabel-kabel. Ini sih udah jelas ya, kabel USB Type-C. Udah kelihatan dari siluetnya. Lalu ini ada mounting. Oke, sebentar. Ini kayaknya adhesive mode semacam kayak si Go 3 gitu deh. Yang kita bisa pakai berulang-ulang adhesifnya. Yang penting kita bersihin dan dia bisa dipasangin ke tempat rata. Kayaknya. Gue sih belum lihat juga. Oke, nih. Dan coba kita lihat dalamnya. Apa dia lem ya? Enggak, ini mirip sama yang kemarin dan langsung ada fingerprint gua karena gue pegang-pegang tadi ya. Menarik sih, dia bisa ngikutin surface-nya gitu. Jadi nggak harus surface yang bener-bener rata banget juga kayaknya. Mungkin di helm bisa atau semacamnya. Ya, kita lihat nanti. Sama ini ada untuk mountingnya sendiri. Tuh, kalian bisa lihat. Dia menggunakan sistem mounting dan juga ada kuncinya gitu ya. Agak mirip-mirip si Osmo Action kayaknya sebenarnya sistemnya. Tapi ya ini, dia menggunakan sistem magnetik sekarang. Sekarang kita lihat kameranya. Kita agak minggir-minggirin beberapa aksesorisnya, dan ini dia, kita buka lensanya. Leica, ya ini kalian bisa lihat ya, dia co-engineered with Leica untuk kamera aksi yang satu ini yang membuatnya menarik. Insta360 itu bukan pertama kali ya bikin kamera bareng sama Leica. Kita pernah nyoba yang Insta360 1-inch 360 kamera, itu juga pakai Leica dan itu kualitasnya emang cakep banget dibanding yang X3-nya gitu ya, karena dia resolusinya lebih tinggi juga, kamera juga lebih gede. Nah, mungkin di sini akan membawa kualitas yang bisa dipertanggungjawabkan dengan nama Leica-nya gitu ya. Untuk layarnya kita buka tadi.
Lalu stiker di sisi bawah. Nah, ini untuk mountingnya. Ini harusnya dia magnetic. Dia mencetnya itu di sisi atas ya, agak unik sih. Gue dari tadi mencetnya di ujung sini, yang padahal harus dipencet tuh bagian atasnya gitu. Jadi ya agak berbeda, jadi agak membingungkan, tapi ya kurang lebih seperti itu. Sekarang kita lihat layarnya. Nih layarnya dia membawa sistem kayak case-nya si Go 3 ya. Jadi dia bisa dihadapkan ke sisi depan kayak gini. Jadi ada yang bilang sih, ya GoPro nggak perlu juga kayak gitu karena GoPro udah punya layar di sisi depan. Tapi kalau kalian pakai layar di sisi depan itu orientasinya agak berbeda gitu dan ukurannya juga berbeda. Sedangkan dengan begini ya kita dapat real estate yang sama dengan layar belakang. Karena ini memang layar belakang yang ngadep ke depan gitu. Jadi menurut gue ini much appreciated. Tapi kita harus cari tahu nanti untuk kekuatannya. Karena ini action cam yang bisa langsung kita lempar-lempar juga tanpa harus pakai casing gitu kan. Bisa langsung nyelam juga harusnya. Jadi ya kita harus pertanyakan soal angle-nya ini. Gue sih berharap ya karena Insta360 punya pengalaman cukup lama juga di dunia action cam. Jadi ya gue berharap dia akan works well gitu. Nah untuk baterainya dia di... Oke, baterainya juga cukup gede, lumayan. Kita nggak tahu running time-nya sepanjang apa, tapi ya baterainya secara ukuran cukup gede di situ. Lalu kita lihat lagi di depan ada ini juga, dan kita nyalain dulu aja kali ya. Dan dia harus aktifin dulu pakai ya action cam dan samalah Insta360, DJI dan GoPro gitu ya, selalu harus kita aktifin dulu lewat aplikasi HP. Jadi ya buat sekarang kita masih impression fisiknya dulu aja. Tapi kamera ini benar-benar menarik karena dia bawa sensor yang udah lumayan gede juga, 1/1.3 inch, yang berarti cukup lebih besar dibandingkan GoPro Hero 12. Yang GoPro Hero 12 itu benar-benar nggak menarik ya, update-nya nggak signifikan. Dan itu ukuran sensor yang sama dengan DJI Osmo Action 4. Jadi dia akan sangat beradu dengan Osmo Action 4, cuman dia punya klaim low light yang lebih bagus. Dia itu ada fitur namanya Pure Video, dan gue sempat lihat video demonya juga, perbandingan dia dengan Osmo Action 4 itu lumayan jauh karena dia dibantu dengan AI denoising menggunakan prosesor 5 nanometer yang itu nge-enhance brightness juga di kondisi low light dan juga ya bikin denoising gitu, bikin gambarnya nggak terlalu noise. Lumayan menarik ketika first impression ngelihat di perbandingan side by side-nya, tapi ya pastinya nunggu kita tes juga nanti sebagus apa. Tapi ya gue punya ekspektasi yang cukup tinggi dengan si Ace Pro ini gitu. Mereka sih punya klaim, mereka itu sensornya 1/1.3 inch tapi superior gitu. Di ukuran tersebut dia sensor terbaik. Kita lihat nanti setelah kita udah cobain barangnya. Tapi ya paling itu aja sih buat sedikit unboxing kita. Dan ya ini mungkin aksesorisnya nanti aja kali ya sekalian review karena ya udah paling gitu doang gitu. Dan ya tungguin reviewnya, gue akan berusaha untuk bikin secepat mungkin. Cuman ya agak sabar karena kita baru balik juga dari Bali. Ini juga suara gue masih agak hilang gitu kan. Tapi ya tungguin aja, kita sangat excited buat cobain kamera ini dan buat cobain semua feature-featurenya. Karena secara list feature yang dikasih tahu ke kita itu bener-bener menarik banget. Tapi ya paling itu aja sih, semoga bermanfaat, semoga bisa ngisi waktu kalian. Kalau misalkan ada koreksi, saran atau pertanyaan, atau kalian punya saran kita mau ngetesnya kayak gimana kamera ini, kalian masih punya kesempatan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Jadi nanti kita dapat acuan juga gitu, kita pengen ngetesnya seperti apa yang cocok dengan workflow kalian. Oke, paling itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.